melaksanakan webinar, ya, yaitu kegiatan di mana para peserta akan diberikan pengetahuan atau sharing, ya, tentang berbagai media-media pembelajaran masa kini, ya, yang kita lihat ini pemanfaatan media digital, gitu ya, media digital. Jadi untuk itu pada Bapak dan Ibu guru hebat semua, terima kasih ya yang telah bergabung bersama kami. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya setelah ini, dan nantinya akan bisa diimplementasikan ya di dalam kelas Bapak Ibu semuanya. Baik, di sini saya merangkap host dan moderator ya. Ya, langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan ya, yang kita anggap sedang berlangsung. Yang selanjutnya ya, menyanyikan atau kita saksikan Mars Comet. Mars Comet, ya, silakan. Komet komunitas media pembelajaran, wadah para guru yang cintakan perubahan. Belajar bersama, wujudkan semua potensi, tingkatkan kemampuan kontribusi bagi negeri. Terus berusaha dan teruslah mencoba, selagi bersama kita pasti bisa. Tak usah mengeluh, tak usah takut salah, Komet tak pernah mengenal kata menyerah. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Pendidikan. Terima kasih. Ya, oke, acara selanjutnya kita langsung saja kepada materi ya. Sebelumnya saya bacakan dulu CV dari pemateri kita pada kesempatan kali ini. Itu nama Tengku Rahmila Anggraini, Eskom, ya bisa dipanggil Bu Ami. Beliau S1 Sistem Informasi Universitas Riau dan sekarang mengajar di SMK Negeri 1 Singhilir, Kabupaten Kuantan Singingi, mata pelajaran Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Beliau menjabat sebagai PJ Publikasi Komet Riau pada tahun 2024-2025. Beliau juga anggota NGMP TKJ Kabupaten Kuantan Singingi dan sebagai anggota dari PGRI Provinsi Riau. Ya, ini luar biasa ini prestasinya pada tahun 2023, 30 besar, dan juga awardee dari Beasiswa Pendidikan Indonesia. Ya, pada tahun 2022 asesor kompetensi LSP, dan juga pada tahun 2021 Google Master Trainer. Ya, luar biasa. Mari kita sambut dengan tepuk tangan ya di kolom reactionnya ya. Pada Guru Ami dipersilahkan.
Baik, terima kasih Guru Sadam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam sebelumnya, warahmatullah. Guru Sadam, suara saya terdengar jelas, Guru? Oke, terdengar jelas. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita masih bisa bergabung di seri webinar Komen Riau pada bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu sedikit informasi bahwa Komen Riau sendiri merupakan sebuah komunitas media pembelajaran di mana eh, pada setiap bulannya kita rutin mengadakan webinar-webinar berseri gitu. Jadi pada kesempatan kali ini seperti yang sudah Guru Sadam sampaikan akan diisi oleh saya sendiri. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Tengku Rahmilia Agraini, bisa dipanggil Bu Ami. Pada saat ini saya mengajar di salah satu SMK di Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya di SMK Negeri 1 Singingi Hilir, yang di mana saya mengampu mata pelajaran produktif pendidikan teknologi jaringan, jadi di jurusan TKJ. Baik Bapak Ibu, mungkin langsung saja karena takutnya kita kesorean nih karena Bapak Ibu juga sedang berpuasa dan kita sambil menunggu jam berbuka puasa, semoga nanti ada ilmu yang bisa dapat hal-hal baik atau hal-hal yang baru yang bisa kita pelajari bersama-sama. Dan di sini Bapak Ibu, saya tidak menggurui Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu mungkin yang sudah bisa atau sudah lebih mahir atau lebih mampu, cuman mungkin nanti kita di sini sama-sama sharing dan berbagi ilmu ya Bapak Ibu. Izin saya share screen dulu terlebih dahulu ya Guru Sadam. Oh iya, nanti Bapak Ibu apabila misalnya eh, jaringannya terputus atau suaranya kurang jelas, boleh langsung di komen saja ya Bapak Ibu di kolom komentarnya. Izin Guru Sadam, apa sudah terlihat Guru? Oke, sudah jelas, Bro. Sudah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di webinar bersama Komet Riau. Pada kesempatan kali ini, sore hari yang berbahagia ini, kita akan sedikit membahas tentang sebuah AI, di mana kalau zaman sekarang pasti rata-rata kita semua udah tahu ya Bapak Ibu, AI sudah sangat berkembang. Nah, salah satu AI yang lagi hangat-hangatnya nih Bapak Ibu yang bisa digunakan sebagai asisten mengajar guru di era digital sekarang adalah salah satunya itu ada yang namanya EdCafe. Nah, jadi nanti kita mungkin sekitar 1 jam ke depan Bapak Ibu kita akan mengulik nih apa itu EdCafe, bagaimana cara menggunakan EdCafe AI ini Bapak Ibu. Nah, sebelum itu kita coba tebak-tebakan dulu Bapak Ibu. Biar nggak ngantuk nih sembari menunggu teman-teman yang belum masuk juga ke ruang Zoom-nya. Mungkin Bapak Ibu boleh langsung diketikkan di kolom komentarnya Bapak Ibu, kita tebak-tebakan. Orang apa yang berenang tapi rambutnya tidak basah? Ini ada 5 kata, ada huruf O-nya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Silahkan ditebak Bapak Ibu. Cuman ini karena saya share screen, saya nggak bisa lihat nih kolom komentarnya. Boleh Bapak Ibu diisi, dijawab di kolom komentarnya. Oke, kita lihat ada yang botak-botak. Oke. Kita lihat ya jawabannya yang benar Bapak Ibu. Oke, benar botak. Next Bapak Ibu, satu lagi. Uang 1.000 dibagi 2 jadi apa Bapak Ibu? Jadi habis, jadi sobek, jadi robek. Ada huruf B-nya di tengah Bapak Ibu. Kita lihat jawabannya benar Pak Mufi Murah. Uangnya jadi sobek. Satu lagi nih Bapak Ibu terakhir. Tukang apa yang bisa membangun gedung 7 tingkat dalam waktu 1 hari? 4
kotak Bapak Ibu. Oke, ini Bu Lili udah tipu, halu. Ayo, apalagi Bapak Ibu kira-kira? Halu, halu. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu jawabannya. Tukang tipu. Oke, Bapak Ibu, mungkin sudah tidak ngantuk lagi. Mari kita mulai pembahasan kita pada sore hari ini. Nah, menurut Bapak Ibu, apa sih yang paling memakan waktu dalam pekerjaan kita sebagai seorang guru? Mungkin Bapak Ibu boleh lagi nih di kolom komentarnya boleh dituliskan. Kalau Bapak Ibu yang paling memakan waktu dalam pekerjaan kita sebagai guru apa? Apakah kalau saya sih, nah ini ada Bunda Ami bikin RPP, ya, bikin administrasi, itu ya Bu, Bapak ya Bapak Ibu biasanya yang memakan banyak waktu. Kemudian Bu Rasmita, persiapan pembelajaran. Sama Bu, saya juga merasakan dalam menyiapkan pembelajaran itu terkadang kita membutuhkan waktu yang panjang. Apalagi mungkin Bapak Ibu yang lain, silahkan komentar Bapak Ibu. Proses pembelajaran, iya. Kemudian membuat media pembelajaran. Nah, hal-hal tersebut adalah yang terkadang memang banyak memakan waktu pekerjaan kita sebagai seorang guru. Bahkan waktu yang dibutuhkan lebih banyak daripada ketika kita mengajar di dalam kelas. Nah, persiapan-persiapannya itu ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini Bu Lili juga jawab nih membuat kertas ujian. Nah, iya benar Bu. Kemudian, menurut Bapak Ibu, jika atau kalau ada AI yang bisa membantu, Bapak Ibu inginnya AI ini bisa bantu dalam hal apa saja? Ayo boleh Bapak Ibu di kolom komentar kembali. Kalau ada sebuah AI nih Bapak Ibu yang bisa membantu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ingin dibantu kira-kira dalam hal apa? Membuat media pembelajaran. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu ingin terbantu dalam apa perangkat pembelajaran, ngoreksi jawaban ujian. Oke, ya kalau kalau inginnya kita ya Bapak Ibu, AI itu bisa membantu kita dalam hal apapun, baik tadi dalam membuat media pembelajaran, dalam menyiapkan perangkat pembelajaran, ataupun ngoreksi jawaban ujian siswa. Nah, Bapak Ibu, ada sekarang sebuah AI yang bisa menjawab atau membantu kita dalam beberapa hal yang sudah Bapak Ibu sebutkan tadi. Nah, seperti yang Bu Lili sampaikan, bisa generate rekaman dari teks menjadi audio, bisa membantu buat PPT, bisa buat kertas ujian. Nah, eh, insya Allah pada sore hari ini Bapak Ibu yang sudah bergabung nanti bisa terbantu dengan AI yang satu ini nih Bapak Ibu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapak Ibu sudah sebutkan tadi di kolom komentar. Apa AI-nya? Pasti Bapak Ibu juga udah tahu dari judul tadi. Nah, AI-nya itu adalah @cafe AI. Nah, mungkin dari beberapa yang sudah bergabung, Bapak Ibu udah ada yang pernah dengar atau pernah mencobakan @cafe AI? Kalau sudah pernah coba ketik angka 1 di kolom komentarnya. Jika belum, ketik angka 0. Nol, nol, berarti belum ya Ibu Desmita belum, Ibu Wahyu belum, Ibu Kurnia belum. Ayo Bapak Ibu, apakah udah ada yang pernah dengar Cafe? Guru Sadam belum, Ngatina belum, Ibu Ngatina belum. Ada Bapak Ibu mungkin yang udah pernah dengar atau udah pernah mencobakan? Nah, mungkin rata-rata belum ya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum nih, semoga hari ini bisa mendapatkan manfaat dari penggunaan @cafe AI ini. Jadi harus melek nih matanya Bapak Ibu. Tapi nanti kalau misalnya saya kecepatan memberitahunya, boleh nanti Bapak Ibu komentar di kolom komentar gitu. Jangan cepat-cepat gitu ya Bu. Oke, kita next. Apa sih itu @cafe AI? Nah, jadi Bapak Ibu, @cafe AI itu merupakan
sebuah aplikasi yang dapat mengurangi beban kita sebagai seorang guru. Mengurangi ya Bu, bukan menghilangkan, tapi mengurangi beban kita sebagai seorang guru. Di mana dia bisa menciptakan pembelajaran yang bersifat personal. Di mana nanti pada @kveai ini Bapak Ibu kita bisa melakukan membuat, kemudian kita bisa menyimpan dan kita juga bisa membagikannya. Selain itu, kita bisa juga langsung berinteraksi dengan siswa, dan di mana nanti kita bisa menciptakan perpustakaan pribadi kita secara digital. Di mana biasanya nih Bapak Ibu ya kalau misalnya kita biasanya misalnya ngajar di mata pelajaran seperti saya misalnya mata pelajaran produktif TJKT. Nah, pada tahun-tahun berikutnya kan masih tetap mengajar pada mata pelajaran tersebut atau terkadang materi yang digunakan itu-itu saja. Nah, kita bisa membuat nih perpustakaan pribadi nanti pada @kveai ini Bapak Ibu. Nah, untuk fokus pembahasan kita pada hari ini, kita nanti akan mencobakan penggunaan @kveai ini mulai dari planningnya, di mana kita akan mencoba menyiapkan pembelajaran, menyiapkan membuat RPP secara otomatisnya. Kemudian nanti kita akan belajar juga bagaimana membuat bahan ajar presentasi secara otomatis juga. Kemudian juga membuat atau menyediakan teaching material, bahan-bahan ajar yang bisa kita gunakan sesuai materi kita nanti. Kemudian kita juga di dalam @kveai ini juga bisa langsung melakukan asesmen dan evaluasinya. Kemudian yang tidak kalah menariknya Bapak Ibu, di @kveai ini kita juga nanti bisa ada namanya menu eh, student assistant di mana kita bisa membuat cloningan diri kita Bapak Ibu. Maksudnya apa? Maksudnya kita bisa membuat bot atau robot sebagai diri kita. Nah, nanti kita belajar Bapak Ibu bagaimana cara membuatnya. Jadi di @kveai ini sudah dirangkum semuanya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengenal AI sebelumnya seperti misalnya kayak ada penggunaan quizzes yang bisa digunakan untuk asesmen atau AI lainnya yang bisa buat PPT otomatis, membuat RPP otomatis. Nah, namun pada @kveai ini semuanya sudah dirangkum menjadi satu Bapak Ibu. Jadi di satu aplikasi saja, di satu AI ini saja kita bisa melakukan 5 tahapan proses pembelajaran, persiapan pembelajaran ini Bapak Ibu. Nah, @cafe ini Bapak Ibu bisa kita akses melalui laman berikut di www.@cafe.ai. Nah, ini bisa Bapak Ibu nanti ketik saja di Google @cafe.ai itu nanti langsung keluar. Kemudian atau bisa langsung diklik nanti di browser atas di bagian atas itu tinggal klik @cafe.ai. Nanti langsung keluar seperti ini tampilan awalnya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kita cobakan langsung. Nanti tampilan awalnya seperti ini. Kemudian untuk loginnya itu nanti Bapak Ibu bisa menggunakan akun Google biasa, akun email biasa, ataupun juga menggunakan akun Belajar ID. Namun tidak ada perbedaan ya Bapak Ibu mau menggunakan Belajar ID ataupun email biasa itu tetap aja sama penggunaannya. Kalau misalnya di Canva kan kalau kita menggunakan akun Belajar ID itu bisa dapat akun seperti premium gitu yang bisa kita gunakan. Nah, kalau ini enggak, tetap sama aja. Jadi kita mau menggunakan Gmail biasa boleh, kita bisa menggunakan email belajar juga bisa, juga boleh. Nah, mungkin langsung saja ya Bapak Ibu kita explore langsung ke dalam @cafe-nya. Nah, untuk kita login pertama, Bapak Ibu bisa langsung saja nanti di tab Google-nya. Bapak Ibu di sini bisa langsung mengetikkan @cafe. Nah, atau Bapak Ibu juga bisa menuliskan di atas sini tadi @cafe.ai, titik AI. Jadi nanti dia otomatis akan keluar yang ada logo hijau seperti logo kopi Bapak Ibu dan berwarna hijau. Nah, kemudian kita tinggal klik saja Bapak Ibu.
akan muncul ke halaman dashboard awalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, bawaannya ini memang berbahasa Inggris Bapak Ibu, tapi jika Bapak Ibu ingin mengganti bahasa, itu bisa Bapak Ibu nanti klik saja di bagian kanan pada mouse Bapak Ibu. Nah, nanti bisa di sini langsung terjemahkan pilihan ke Indonesia. Maka nanti otomatis dia akan berubah ke bahasa Indonesia. Nah, bahan ajar Brew dengan AI. Di sini banyak menunya Bapak Ibu, bisa pembuatan slide AI, pemberian nilai tugas, permainan, kemudian pencarian sumber daya pengajaran dan lain sebagainya. Nah, untuk loginnya nanti kita tinggal bisa Bapak Ibu masuk klik di menu masuk ini atau di mulailah sekarang. Nah, maka nanti akan diarahkan ke halaman loginnya Bapak Ibu. Nah, ini karena email saya sudah masuk tadi Bapak Ibu, coba saya log out kan terlebih dahulu. Nah, begini nanti Bapak Ibu tampilan login awalnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa nih masukkan email Bapak Ibu di sini. Tapi kalau misalnya kita sudah login di tab Chrome kita, itu biasanya sudah langsung otomatis dia login kalau kita bisa menggunakan Gmail atau email belajar. Tinggal klik saja, lanjutkan dengan Google ataupun kalau Bapak Ibu belum ada Gmail atau mau masukkan email lainnya selain Gmail, Bapak Ibu bisa nanti daftar dulu di sini di bagian daftar sekarang. Tapi jika Bapak Ibu rata-rata kan sudah menggunakan Gmail nih, Bapak Ibu bisa langsung saja klik lanjutkan dengan Google. Nah, setelah login Bapak Ibu, nanti di sini akan ada tampilan dashboardnya. Nah, di sini akan tampak Bapak Ibu, di sini ada profil kita. Kemudian bisa Bapak Ibu cek dulu ke bagian profil di sini. Kalau ada foto email kita, kemudian di bagian profil itu kita bisa eh, lengkapi data kita. Nah, kalau pakai email belajar itu langsung organisasinya terisi Bapak Ibu. Jika belum terisi bisa Bapak Ibu tuliskan saja. Kemudian pilih bahasa keluaran AI-nya. Jika kita menggunakan bahasa Indonesia, bisa Bapak Ibu pilih bahasa Indonesia. Atau kalau Bapak Ibu ingin menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lainnya, Bapak Ibu bisa memilih bahasanya di sini. Jadi lalu bisa Bapak Ibu kemudian klik simpan. Nah, beberapa menu yang akan kita explore pada sore hari ini, Bapak Ibu, kita bisa mulai dari perpustakaan saya. Nah, biar kita kerjanya lebih enak, kita ambil ke bagian perpustakaan saya. Ini coba saya hapus dulu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ke bagian perpustakaan saya. Di perpustakaan saya ini maksudnya kita akan membuat sebuah folder kita Bapak Ibu. Jadi, kita klik di bawah ini ada tulisan atau tambahkan folder baru. Nah, Bapak Ibu bisa nanti klik saja. Nah, folder ini Bapak Ibu bisa kita sesuaikan dengan materi yang akan kita persiapkan atau materi pada KD berapa atau pada tujuan pembelajaran mana yang akan kita buat sekarang. Kita contohkan saja, mungkin di sini ada Bapak Ibu guru yang guru apa nih Bapak Ibu yang mau kita cobakan? Silakan komen dulu Bapak Ibu. Kita contohkan guru mana, Bapak Ibu? Contoh mungkin di sini ada guru bahasa Indonesia. Mungkin ada Bapak Ibu. Kita cobakan saja ya Bapak Ibu. Mungkin di sini ada guru bahasa Indonesia. Kita ambil mungkin materi teks drama. Jadi Bapak Ibu bisa membuat di sini folder misalnya teks materi teks drama.
kelas berapa, Bapak Ibu kasih kode saja. Ini sesuai penulisan kita saja, Bapak Ibu. Tidak ada harus sesuai aturan atau apa, ini sesuai keinginan kita saja, sesuai materi kita, dan kita kasih tanda ini untuk kelas berapa. Misalnya untuk kelas 7, kelas 7 SMP, misalnya ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa berubah ganti-ganti warna foldernya sesuai keinginan. Nah, ketika kita sudah membuat folder, Bapak Ibu, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nih, Bapak Ibu, ini folder yang sudah kita buat tadi. Akan muncul ada sudah kita buat untuk materi teks drama untuk kelas 7. Kita klik foldernya. Di sini belum ada konten katanya, karena kita belum ada buat apa-apa Bapak Ibu. Kita bisa tambah buat baru di sini. Nah, ketika kita klik buat baru tadi di dalam folder kita Bapak Ibu, di sini ada beberapa menu. Ada rencana pembelajaran, ada dek geser ini slideshow, PowerPoint, dan di sini ada sumber daya pengajaran. Ini di bagian perencanaan. Kemudian di bagian bahan ajar itu ada permainan set kartu flash, kemudian ada kartu kosakata, kemudian ada aktivitas membaca, ada juga gambar AI, ucapan AI. Ini nih kalau karena dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, eh, ini nanti bisa dari mengeluarkan suara dari apa yang teks yang kita buat, kemudian gambar juga seperti itu, kemudian ada catatan ringkasan, kemudian ada custom chatbot atau yang seperti yang saya bilang tadi, membuat cloningan kita sebagai guru gitu, membuat robotnya kita nih Bapak Ibu. Kemudian untuk di bagian penilaian itu nanti ada kita bisa buat quiz, kita bisa buat quiz dari video di YouTube Bapak Ibu. Kemudian kita juga di sini bisa melakukan evaluasi pemberian nilai tugas. Nah, jadi semuanya sudah semua kegiatan dari perencanaan sampai evaluasi pembelajaran bisa kita lakukan dengan AI at Cafe ini Bapak Ibu. Nah, karena waktu kita terbatas juga, jadi saya juga tidak bisa menjelaskan semua menunya satu persatu, tapi kita mulai saja dari 5 hal tadi, Bapak Ibu. Kita mulai dari rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran ini kita membuat RPP-nya, Bapak Ibu. Mungkin saya ulangi kembali, dari menu tadi kita bisa klik saja di menu rencana pembelajaran. Nah, di menu rencana pembelajaran ini kita akan membuat RPP-nya Bapak Ibu, rencana pembelajaran kita. Tinggal kita klik saja Bapak Ibu, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, buat rencana pembelajaran. Di sini Bapak Ibu, kita bisa membuat rencana pembelajaran berdasarkan beberapa hal atau beberapa masukannya. Bisa melalui topiknya, topik apa yang ingin kita buat dalam rencana pembelajaran tersebut. Bisa juga kita dengan memasukkan teks, memasukkan misalnya kita sudah ada tujuan pembelajarannya nih, kita bisa masukkan. Atau kita bisa juga membuatnya dari halaman web, ataupun kita bisa membuatnya dengan memasukkan sebuah file. Nah, tapi di sini yang untuk file ini ada tanda bintang, ada tanda kayak mahkota. Itu Bapak Ibu, itu tandanya harus yang pro atau harus yang berbayar. Tapi nanti kita bahas di akhir saja Bapak Ibu. Kita coba penggunaan yang free saja. Menurut saya pun dengan yang free saja kita sudah bisa menggunakannya dengan cukup lah gitu kalau menurut saya Bapak Ibu. Nanti kita coba dulu, kita lihat, kita buat RPP berdasarkan topik. Nah, tadi saya sudah membuat sebuah folder mengenai teks drama. Jadi saya coba di sini kita membuat rencana pembelajaran tentang topik teks drama. Kita klik saja Bapak Ibu, teks drama misalnya, teks drama. Nah, di sini topiknya Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan materi yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu ngajar matematika, misalnya dalam materi apa, tinggal dimasukkan saja topiknya apa. Nah, saya tadi kan kita contohkannya nih, guru bahasa Indonesia mengajar teks drama, materi masuk teks drama. Nah, kemudian saya sudah tulis teks drama.
Di sini kita bisa menambahkan instruksi tambahannya Bapak Ibu. Memang ini bersifat opsional, tapi lebih baik kita masukkan agar AI-nya lebih paham apa tujuan yang kita inginkan. Nah, kita bisa menuliskan misalnya eh, materi teks drama untuk siswa kelas 7 SMP misalnya. Nah, kemudian standar ini juga opsional, mungkin kita bisa tambahkan saja misalnya kurikulum merdeka. Nah, dan jangan lupa Bapak Ibu, bahasa keluarannya ini pastikan bahasa Indonesia. Tapi kalau kita mau menggunakan bahasa Inggris atau lainnya, silakan Bapak Ibu. Tapi jangan lupa kita ganti. Takutnya nanti kalau di sini bahasa Inggris, nanti keluarannya juga bahasa Inggris Bapak Ibu. Atau bahasa Arab, bahasa lain juga keluarnya sesuai bahasa yang kita pilih. Nah, kemudian kita tinggal klik saja Bapak Ibu setelah kita masukkan topik materi yang akan dibahas, kemudian instruksi tambahannya, kemudian standarnya apa, kemudian tinggal kita klik yang ini Bapak Ibu, yang hijau, buat rencana pembelajaran. Nah, ini kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu, tergantung kecepatan jaringan internet kita. Nah, ini kemudian dia akan keluar secara otomatis Bapak Ibu. Kita tunggu saja terlebih dahulu. Nah, sampai ke akhirnya bagian refleksi. Nah, kita coba lihat satu-satu Bapak Ibu. Nah, memang ya Bapak Ibu, secara apa ya, secara garis besarnya kita tetap dalam penggunaan AI ini hanya membantu, tapi kita sebagai guru juga harus tetap mengkurasinya. Apakah ini sesuai dengan kebutuhan kita? Apakah sesuai dengan lingkungan sekolah kita? Kita tetap harus bisa melihatnya kembali Bapak Ibu. Kita sortir kembali. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Rencana pembelajaran teks drama untuk kelas 7 SMP. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Siswa dapat memahami dan menganalisis teks drama serta mampu menulis naskah drama sederhana. Nah, kalau Bapak Ibu ada tujuan pembelajaran lainnya, tinggal ditambahkan saja nanti di sini Bapak Ibu. Standarnya kurikulum merdeka, kemudian nanti di sini ada keterkaitan dengan standar, kemudian juga ditampilkannya beberapa kosakata yang akan muncul dalam RPP kita. Kemudian juga ada pertanyaan esensial. Nah, kalau di kita mungkin ini pertanyaan-pertanyaan pemantik begitu Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan teks drama? Bagaimana cara menulis naskah drama yang baik? Mengapa konflik itu penting dalam sebuah drama? Dan kemudian di sini juga disediakan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu nyari-nyari lagi di Google lain atau di tab-tab lain gitu. Di sini sudah akan disediakan artikel-artikel web yang sesuai dengan materi kita. Kita tinggal klik, nanti kita akan langsung menuju ke artikel tersebut. Kemudian juga Bapak Ibu tidak perlu nyari satu-satu lagi nih di YouTube, misalnya video pembelajaran yang selaras dengan materi kita. Di sini sudah akan disediakannya beberapa materi-materi yang sesuai dengan materi kita. Tinggal kita klik saja. Ini saya coba satu ya Bapak Ibu, video YouTube-nya misalnya kita klik, nanti dia langsung akan membuka tab YouTube. Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi mencari satu-satu misalnya video pembelajaran yang sesuai dengan materi kita. Nah, kita tinggal klik saja, dia akan menyediakan empat-empat nih Bapak Ibu. Nah, selain video, selain tadi artikel, kemudian video, kemudian dia juga sudah menyediakan PowerPoint-nya Bapak Ibu. Jadi kita bisa di sini mengadaptasinya tetap pada sistem ATM ya Bapak Ibu, amati, tiru, dan kita modifikasi. Kita bisa lihat tanpa kita perlu menyusun PowerPoint materi kita itu dari awal lagi Bapak Ibu. Tinggal kita klik saja, maka seperti video YouTube tadi, dia akan langsung ke halaman atau ke tab bagian PPT tadi Bapak Ibu. Dan tidak hanya PPT, di sini pun langsung ada disediakan worksheet-nya, lembar kerja anak-anaknya Bapak Ibu. Jadi tinggal kita modifikasi saja dari contoh yang ada. Jadi dengan penggunaan EdCafe ini kita langsung dapat nih Bapak Ibu, kita dapat sumber daya
pembelajarannya tadi dari artikel, dari video, dari PowerPoint-nya udah ada, dari worksheet-nya pun sudah ada. Tinggal kita ambil dan kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita atau kondisi kelas kita. Kemudian prosedur pembelajarannya, nah ini ada pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu, ini karena pakai bahasa Indonesia, pembukaannya hook katanya. Di sini ada pertanyaan pemantik yang bisa kita sampaikan ke anak, apa yang Anda suka dari sebuah drama. Nah, kemudian selanjutnya ya Bapak Ibu, mungkin nanti ini bisa Bapak Ibu coba kan langsung sendiri, bisa baca sendiri. Bahkan Bapak Ibu, di sini langsung ada dia aktivitas diferensiasinya Bapak Ibu. Jadi yang sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi ini sangat baik untuk kita lakukan karena sama-sama kita ketahui bahwa setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, di sini pun sudah disediakan nih Bapak Ibu kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat ke pemahaman siswa. Misalnya, siswa di bawah kelas ini maksudnya ini Bapak Ibu, siswa yang memiliki pemahaman mungkin yang cukup rendah gitu atau di bawah kemampuannya. Kita bisa memberikan panduan rinci tentang struktur naskah drama. Kemudian kita bisa meminta siswa untuk menggambar storyboard dari naskah yang mereka buat. Nah, kalau untuk siswa yang kira-kira pemahamannya itu standar, begitu Bapak Ibu, kita bisa melakukan kegiatannya ini untuk menulis dialog antara dua karakter dan membagikannya dengan teman sekelas. Kemudian berlatih menampilkan dialog yang mereka buat. Nah, mungkin untuk siswa-siswa yang tingkat pemahaman yang tinggi, level pemahaman yang tinggi, kita bisa melakukan kegiatan seperti mengembangkan karakter lebih dalam menciptakan latar belakang karakter. Kemudian ajak siswa berkolaborasi dalam menulis naskah drama kelompok dengan tema yang lebih kompleks. Nah, jadi di sini Bapak Ibu udah ada aktivitas diferensiasinya. Kita nggak harus memikirkan lagi apa ya kira-kira kegiatan belajar untuk anak ini, anak A, anak B, anak C. Jadi di sini sudah ada Bapak Ibu untuk anak yang pemahamannya di bawah, kemudian pemahamannya yang misalnya rata-rata, kemudian yang pemahamannya sudah cepat paham atau udah pemahamannya di atas itu apa saja. Sampai kegiatan penutupannya juga sudah ada Bapak Ibu. Sampai di bagian refleksi. Apa refleksi yang bisa kita lakukan? Dengan misalnya siswa dapat menulis refleksi tentang apa yang mereka pelajari dari menulis dan mementaskan naskah drama. Apa yang mereka nikmati dan tantangan yang mereka hadapi. Nah, ini udah jadi nih Bapak Ibu, tinggal kita kembangkan saja kalimat RPP-nya. Namun di sini kita sudah mendapatkan nih ide-idenya, kegiatan-kegiatannya, tinggal kita kembangkan misalnya berapa waktu untuk pembukaan seperti penulisan RPP biasanya. Kemudian kalau kita sudah dapat ini Bapak Ibu, kita tinggal klik saja save. Nah, kita tinggal klik di sini misalnya RPP-nya, RPP-nya. Ini tinggal kita pilih publik saja Bapak Ibu agar terlihat di perpustakaan umum @cafe-nya. Kemudian kita tinggal klik simpan. Nah, maka kalau kita lihat Bapak Ibu di perpustakaan kita tadi, di file kita tadi sudah ada nih satu RPP-nya. Rencana pembelajarannya sudah ada. Sekarang kita buat nih untuk materi PPT-nya. Untuk RPP, untuk rencana pembelajarannya sudah ada. Sekarang kita coba untuk buat PPT-nya. Kita tinggal klik lagi nih Bapak Ibu, buat baru. Kemudian tinggal kita ambil slideshow atau deck geser. Nah, tinggal kita klik sama Bapak Ibu. Untuk masukkan kita buat PPT tadi, kita bisa melalui topik, kita bisa melalui teks tujuan pembelajarannya, kita bisa menggunakan halaman web, atau kita bisa mengajukan. Nah, sekarang saya cobakan kalau tadi kita misalnya hanya menuliskan topik saja, untuk buat PPT ini saya coba dari halaman web. Nah, mungkin saya coba cari dulu ya satu Bapak Ibu contohnya, misalnya teks materi, teks drama, kelas 7 misalnya Bapak Ibu. Nah, misalnya kita mau ngambil materi dari ini Bapak Ibu, dari ruang guru ini, kita tinggal klik saja. Nah, ini kan udah ada nih Bapak Ibu. Kita misalnya mau membuat PPT dari materi yang ada pada web ini Bapak Ibu. Tinggal kita
kita copy saja Bapak Ibu link yang ada di atas ini. Nih Bapak Ibu link yang ada di atas. Kemudian kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, linknya kita pastekan ke sini Bapak Ibu. Nah, setelah masuk linknya di sini, kita tetap bisa tambahkan petunjuk tambahannya atau ininya misalnya untuk siswa SMP kelas 7. Nah, di sini kita bisa pilih Bapak Ibu jumlah slide yang mau kita masukkan. Misalnya kita mau buat sekitar eh, kurang dari 10 slide atau kita mau buat dari jumlah slide-nya 10 sampai 15 slide atau 16 sampai 20 slide. Mungkin kita coba yang sederhana dulu ya Bapak Ibu, kita buat slide-nya kurang dari 10 slide aja. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa pilih temanya. Bapak Ibu mau temanya seperti apa? Mau gelap kah? Mau berwarna-warni kah? Atau mau polosan kah? Karena di sini cuma disediakan masih empat tema saja Bapak Ibu. Tinggal kita pilih salah satu, kemudian kita tinggal klik lanjutkan. Nah, ini dia tidak bisa Bapak Ibu, berarti dia hanya bisa beberapa beberapa kali saja kita gunakan di Harus Pro. Karena saya sudah mencobakan beberapa kali, berarti di sini dia harus menggunakan akun Pro Bapak Ibu, tapi beberapa cara yang bisa kita gunakan, kita bisa ganti saja eh, emailnya. Bisa menggunakan email lain. Kalau Bapak Ibu ada email lebih dari satu email, bisa menggunakan email lain. Atau juga bisa Bapak Ibu nanti beli saja Bapak Ibu. Untuk belinya itu nanti terakhir saja saya tunjukkan harganya. Karena dia dalam dolar, tapi ada beberapa yang memang pelatihan khusus at cafe-nya itu menyediakan kayak paket-paket untuk harganya yang lebih murah Bapak Ibu. Tapi saya juga belum dapat pastinya. Cuman ketika kita sudah tidak bisa buat di sini, kita coba pakai email lain saja Bapak Ibu. Tapi caranya sama seperti ini, tinggal kita masukkan saja. Ya Bapak Ibu, saya coba pakai email lain saja dulu. Izin Guru Sadam, suara saya masih terdengar nggak Guru? Ini takutnya ngomong-ngomong tapi nggak kedengeran. Eh, Oke, ntar ya Guru, kita Nah, cobakan pakai email lain terlebih dahulu. Karena saya udah nyoba beberapa kali nih, jadi terbatas dia kalau kita pakai yang gratisan. Udah tetap pakai ke sini. Ntar ya Bapak Ibu. Oke, izinkan saya share screen lagi. Nah, ini mungkin sekalian Bapak Ibu, jika kita baru mendaftar, nah di sini bisa langsung isi data kita ketika pertama kali login.
Ini halaman login kalau kita pertama kali login tadi Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan ya Bapak Ibu, coba pembuatan PowerPoint tadi. Kita ambil dari web. Dari web tadi materi teks drama. Nah, misalnya mau ngambil dari web ini Bapak Ibu, tinggal kita klik saja linknya. Kita masukkan ke bagian ini. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal kita tambahkan eh, opsional ininya, instructionnya. Kita tinggal masukkan saja misalnya untuk kelas 7 SMP. Nah, ini kita pilih Bapak Ibu yang tadi. Kurang dari 10 atau 10 sampai 15 tinggal kita klik dan kita pilih bahasanya, kita ganti Bapak Ibu jangan lupa. Tapi kalau kita udah ganti bahasa di awal tadi di profil tadi, maka otomatis ini akan langsung dia bahasa Indonesia. Nah, kita pilih temanya Bapak Ibu. Nah, maka nanti dia akan otomatis terbuat slide presentasinya Bapak Ibu. Nah, dari eh, link tadi, dari website tadi, di sini kita akan ditunjukkan dulu, misalnya yang slide pertama nanti dia akan menceritakan tentang pengantar drama. Kemudian slide kedua apa itu teks drama dan sampai slide terakhir ada 9 slide dia akan merangkum poin-poin penting yang telah dibahas. Nah, kalau kita setuju dengan outline-nya ini Bapak Ibu, tinggal kita klik saja continue. Nah, maka akan langsung otomatis terbuat Bapak Ibu PPT presentasi dengan materi teks drama tadi Bapak Ibu, sesuai dengan pilihannya tadi. Kalau kita mau membuat eh, slide-nya sampai 20 slide, maka dia nanti akan merangkum dari web yang kita buat tadi. Atau kita bisa memasukkannya dari eh, topiknya saja tadi Bapak Ibu. Jadi ada beberapa pilihan. Nah, ini karena kita masih pakai yang gratisan ya Bapak Ibu, jadi masih muncul-muncul tuh penawaran-penawarannya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, PPT-nya sudah jadi, ada judulnya, kemudian ada pengantarnya. Nah, ada apa itu teks drama, semuanya ada, dan di sini pun gambarnya bisa nanti Bapak Ibu sesuaikan, Bapak Ibu ganti saja sesuai keinginan Bapak Ibu, tinggal diganti di sini. Kemudian tinggal disesuaikan. Di sini pun Bapak Ibu misalnya ada tambahan atau ada pengurangan, menyesuaikan lagi materinya, bisa Bapak Ibu tambahkan. Bisa kita tambahkan, bisa kita kurangkan, bisa kita hapus sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita sebagai guru pun tetap harus tidak bisa menerima mentah-mentah begitu Bapak Ibu apa yang sudah dikeluarkan EdCafe ini atau AI ini. Jadi kita tetap harus mensortirnya kembali sesuai tidak benar tidaknya itu tetap di kita sebagai pengkurasinya. Kemudian tinggal sama seperti tadi Bapak Ibu tinggal kita klik save saja. Nah, kita masukkan. Kalau tadi sudah ada di email satunya lagi tadi udah ada RPP, sekarang bahan ajar teks drama, PPT teks drama misalnya. Nah, karena tadi kita belum buat Bapak Ibu foldernya, maka dia akan masuk ke library kita saja. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah ada. Kalau kita mau eh, ekspor ke PPT juga bisa Bapak Ibu, nanti dia akan terdownload atau ke Google Slide. Jadi kita bisa tinggal buka saja nanti di PPT atau Google Slide-nya. Atau kita mau edit lagi juga bisa, atau kita bisa memberikannya ke siswa. Memberikan PPT ini ke siswa tanpa mengirim-ngirim filenya, kita tinggal klik assign saja. Nanti Bapak Ibu tinggal kita copy linknya, kasih ke siswa, atau suruh siswa scan barcode-nya, maka nanti siswa bisa melihat dari
gawainya masing-masing Bapak Ibu. Nah, udah dua ya Bapak Ibu. Tadi yang pertama udah ada rencana pembelajarannya, kemudian ada slide presentasinya, kemudian kita lanjutkan untuk mencari nih teaching resource-nya. Kita mencari bahan-bahan pembelajaran lainnya. Nah, kita tinggal klik Bapak Ibu. Di sini tinggal kita masukkan saja topik yang ingin kita cari. Karena kita tadi contohnya teks drama, maka di sini saya contohkan saja topik yang ingin saya cari teks drama. Nah, di sini dia ada pilihannya Bapak Ibu, kita mau nyari sumber pembelajaran kita ini dari artikel kah atau PPT-PPT yang lainnya kah atau video kah atau worksheet kah? Seperti yang sudah ada pada RPP tadi Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa nyarinya Bapak Ibu. Tinggal klik saja generate-nya, kemudian nanti akan keluar beberapa eh nah, nih contohnya, kalau kita klik tadi artikel, maka akan keluar 5 artikel. Kemudian akan keluar juga 5 PPT, akan keluar juga 5 video, akan keluar juga 5 contoh worksheet-nya Bapak Ibu. Jadi kita hanya ini Bapak Ibu kita cari saja yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita nggak perlu buat lagi dari awal Bapak Ibu, tinggal kita ATM saja, kita lihat contohnya, kemudian kita modifikasi, kita sesuaikan dengan materi kita, dengan kelas kita. Kemudian juga di sini ada 5 artikel, kalau Bapak Ibu klik, itu nanti langsung ke artikelnya. Kalau slide PPT-nya nanti itu langsung juga ke slide PPT-nya. Kemudian videonya juga langsung ke teks drama. Jadi kita di dalam satu tempat tinggal sudah dapat semuanya nih Bapak Ibu, nggak perlu kita lagi cari satu-satu, buka YouTube lagi, kemudian ini buka PPT lagi misalnya atau cari buat worksheet lagi. Di sini pun udah ada contoh worksheet yang bisa kita gunakan. Nah, tinggal kita klik saja yang mana yang sesuai, kemudian kita modifikasi Bapak Ibu. Udah 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi RPP-nya sudah, kemudiannya slide-nya sudah, kemudiannya sumber-sumber referensi bahan ajarnya juga sudah, tinggal kita klik saja Bapak Ibu, misalnya bahan ajar. Nah, tinggal kita klik pada folder kita tadi Bapak Ibu, maka nanti di library kita sudah ada tuh tambahan. Nah, teaching resource-nya sudah ada, slide deck-nya sudah ada, sama tadi RPP-nya juga sudah ada di akun satu lagi tadi Bapak Ibu. Udah jadi 3, udah ada nih Bapak Ibu bahan-bahan pembelajaran kita, rencana pembelajaran kita sudah tersedia. Kemudian kita masuk ke bagian, kita lihat dulu tadi PPT-nya. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, ini di bagian planning sudah tadi RPP-nya. Kemudian nggak terlihat ya. Saya bagikan ini aja. Desktop. Nah, ini kelihatan ya Bapak Ibu, tadi di planning kita sudah buat RPP-nya, kemudian kita sudah buat slide presentasi juga sudah bisa, kemudian teaching materials-nya juga tadi kita sudah dapat, gimana cara mendapatkan contoh-contoh video, contoh-contoh LKPD, kemudian kita masuk ke bagian assessment dan evaluasi nih Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa saya pindah-pindah nih karena kita masih pakai yang gratisan Bapak Ibu. Nah, kita bisa klik create new lagi. Kemudian kita bisa ambil di bagian ini Bapak Ibu, di bagian quiz. Nah, kita tinggal klik quiz. Di quiz pun sama Bapak Ibu, kita tinggal memasukkan topik. Mau masuk melalui topik saja kah? Atau teks saja? Atau melalui web tag seperti tadi Bapak Ibu? Kita contohkan saja melalui topik lagi Bapak Ibu. Misalnya teks drama. Nah, kita buat lengkap saja Bapak Ibu teks drama untuk siswa kelas 7 SMP dengan tujuan pembelajaran apa, kita
kita kita oh ini di bawah saja Bapak. Ini kita topiknya teks drama saja. Kemudian nanti di opsionalnya baru kita tulis di sini. Misalnya untuk siswa SMP kelas 7 boleh juga Bapak Ibu nanti tambahkan dengan tujuan pembelajaran apa, tinggal dituliskan saja di sini Bapak Ibu. Nah, di sini kemudian kita bisa tentukan misalnya apakah soalnya semuanya mau multiple choice, pilihan ganda, atau mau jawabannya yang jawaban singkat, atau kita mau campur Bapak Ibu. Nanti soalnya ada yang jawaban singkat dan ada juga yang multiple choice. Tapi kita sekarang coba multiple choice saja Bapak Ibu. Terus jumlah pertanyaannya kita mau buat berapa pertanyaan Bapak Ibu? 5 kah, 10, 15, atau 20? Nah, kita tinggal pilih saja. Sekarang kita contohkan saja 5 ya Bapak Ibu. Kemudian di sini level studentnya kita bisa misalnya menulis kelas 7 SMP. Dan jangan lupa kita ganti bahasanya, bahasa keluarannya bahasa Indonesia. Dah, nanti otomatis Bapak Ibu dia akan membuat 5 soal tentang teks drama sesuai dengan topik yang kita masukkan tadi. Nah, setelah jadi nih Bapak Ibu soalnya, kita tinggal di sini juga langsung udah ada Bapak Ibu kunci jawabannya. Contohnya kan nih, apa yang dimaksud dengan drama dalam konteks seni pertunjukan? Ada bentuk seni, ada option-option yang lain. Bagaimana caranya? Soal yang kita sudah buat ini, kita juga bisa menambahkan secara manual ya Bapak Ibu. Tinggal kita tambahkan. Dan kita bisa memperbaiki, mengganti option, mengganti soal sesuai dengan keinginan kita juga. Seperti di quizzes, kita bisa mengedit langsung di sini Bapak Ibu. Kemudian tinggal kita klik, kalau sudah, ini contoh saja ya Bapak Ibu, tinggal kita klik save, kemudian tinggal kita buat namanya, soal teks drama misalnya. Ini karena waktu kita singkat nih Bapak Ibu, misalnya kalau kita ada folder tadi di foldernya Bapak Ibu, kemudian sudah akan muncul kembali di sini, di library kita. Nah, ini udah ada soal teks. Ketika kita mau memberikan soalnya ke siswa kita, tinggal kita klik saja. Kemudian kita klik assign, kita bagikan linknya ke siswa kita Bapak Ibu. Coba saya kirim ke, nih coba saya kirim ke kolom komentar nih Bapak Ibu yang bisa isi, coba isi Bapak Ibu biar nanti nampak di sini jika ada siswa yang sudah mengisi. Nah, namun kalau misalnya yang masih akun gratisan ini, dia Bapak Ibu, kalau nggak salah saya itu hanya terbatas untuk 25 siswa. Tapi coba saja dulu Bapak Ibu yang bisa isi. Silakan Bapak Ibu, dicoba dipilih-pilih aja Bapak Ibu dijawab soalnya. Dan ketika Bapak Ibu mengklik, nih coba saya klik ya Bapak Ibu linknya. Ini link yang kita udah misalnya beri ke anak. Nah, siswa itu tinggal eh, menuliskan namanya saja tanpa harus download aplikasi ataupun login email Bapak Ibu. Karena kadang terkendala kalau kita memberikan suatu link form atau apapun ke anak, kadang susahnya anak masukkan email atau apapun. Sekarang di sini tinggal saja anak menuliskan namanya. Misalnya nama anaknya Rehan begitu. Tinggal dia klik play quiz. Tinggal si Rehan jawab apa jawabannya Bapak Ibu. Tinggal anaknya pilih misalnya ini saya asal saja ya Bapak Ibu. Ketika siswa udah submit, maka langsung ada di sini poinnya Bapak Ibu dan langsung ada kalimat refleksinya, evaluasinya, refleksinya langsung ada di sini Bapak Ibu. Di sini, Rehan, kamu berhasil menjawab 2 dari 5 pertanyaan dengan benar, yang menunjukkan bahwa kamu memiliki pemahaman yang baik tentang elemen-elemen dasar drama. Namun, ada beberapa area yang perlu kamu perbaiki, terutama dalam memahami konteks dan penulis drama terkenal. Cobalah untuk belajar lebih dalam tentang teori drama dan penulisnya agar dapat meningkatkan kinerjamu di kuis berikutnya. Nah, Bapak Ibu jadi di sini langsung dikasih tahu nih, siswa kita ini kurangnya di bagian mana. Jadi langsung
beritahunya Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru, eh, kalau udah ada yang ngisi, kita nengoknya di sini Bapak Ibu, kembali ke library kita tadi. Setelah anak isi, kita bisa cek di library kita Bapak Ibu. Nah, di sini udah ada 5 respon. Nah, kita bisa cek di sini Bapak Ibu responnya. Siapa aja sih yang udah ngisi? Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu. Partisipannya, ini siswa yang sudah isi ada RHM, Mufi, Rehan, Desmita, Berlian. Nah, akan ada poinnya langsung Bapak Ibu. 100, 100, dan sini pun dia akan ada rata-rata siswa menjawab itu berapa lama waktunya. Kemudian rata-rata langsung dapat rata-rata kelas satu kelas yang mengisi itu langsung sudah ada Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu lagi menganalisisnya per soal pun sudah ada nih Bapak Ibu. Kira-kira berapa persen yang menjawab benar, berapa persen siswa yang menjawab salah. Langsung di sini ada Bapak Ibu secara otomatis. Dan soal ini juga tadi bisa kita tambah, kita kurangkan sesuai dengan keinginan kita Bapak Ibu. Nah, sudah sampai nih kita Bapak Ibu di bagian quiz tadi. Nah, sebenarnya ada Bapak Ibu satu menu lagi untuk buat quiz menggunakan video. Jadi siswa itu harus nonton video dulu, kemudian nanti ada soal dari videonya. Kita cobain ya Bapak Ibu, karena masih ada waktu sekitar 15 menit. Di sini kita tinggal coba cari dulu satu video materinya. Contohnya tadi teks drama ya Bapak Ibu. Teks drama. Nih, misalnya kita mau ngambil dari teks drama ini nih Bapak Ibu. Kita klik saja linknya. Mitu Baby ganti Popo. Untuk temani momen berarti. Nah, kita klik saja linknya Bapak Ibu, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, nanti dari video ini kita pilih juga apakah soalnya ABC atau jawaban singkat atau campuran. Kita pilih aja ABC dulu Bapak Ibu, kemudian jumlah soalnya berapa, kita mau berapa, mau 5 atau mau otomatis sesuai dengan videonya atau berapa, terserah nanti kita tinggal pilih Bapak Ibu. Sekarang saya contohkan saja 5. Kemudian di opsional tambahannya kita bisa buat lagi seperti tadi untuk siswa kelas 7 misalnya dengan tujuan pembelajaran apa itu nanti tinggal kita tambahkan saja Bapak Ibu. Lebih jelas instruksi yang kita berikan maka nanti AI-nya akan lebih paham atau lebih spesifik soal yang dia berikan Bapak Ibu. Kemudian ini saya contohkan saja dan bahasanya jangan lupa kita ganti. Kayak tadi lebih enaknya kita ganti bahasa di awal Bapak Ibu. Jadi kita di sini udah akan otomatis bahasa Indonesia. Terus kita generate Bapak Ibu. Nah, langsung akan ada soal-soal yang keluar berdasarkan video tadi. Jadi kalau dia nggak nonton video tadi, Bapak Ibu, dia nggak bisa nih jawab soal-soalnya. Cara bagikannya pun sama Bapak Ibu. Kita save terlebih dahulu soal video. Nah, save. Misalnya, tinggal kita kasih ke siswa kita, Bapak Ibu, linknya atau barcode-nya. Nih, saya coba buka di sini, maka nanti di tampilan di siswa kita, nah akan seperti ini. Sama seperti tadi Bapak Ibu. Nah, tapi akan ada muncul video di samping. Jadi siswa akan harus menonton videonya ini bisa menonton dulu kemudian menjawab soal atau sambil menonton sambil menjawab soal. Nah, jadi sambil diputar siswa bisa sambil Assalamualaikum jawab Bapak warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Hai kawan semua, Nah, jadi jumpa ketika lagi siswa di jawab, Galeri Bahasa. Bagaimana? jadi soal yang dibuat ini berdasarkan dengan apa yang disampaikan dari video tadi Bapak Ibu. Nah, secara singkatnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita kejarkan nih Bapak Ibu satu lagi Bapak Ibu terakhir.
Sebenarnya memang masih ada banyak Bapak Ibu, cuman sistem penggunaannya seperti tadi. Nah, seperti yang permainan ini kayak flashcard, vocab card, kemudian reading activity atau summary note ini bisa seperti pembelajaran juga yang bisa kita share ke anak. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa coba explore sendiri. Nah, ini juga dia sangat menyenangkan begitu bagi anak-anak Bapak Ibu karena kayak reading activity, misalnya kita memasukkan teks berdasarkan topik apa, nanti akan muncul misalnya beberapa beberapa wacana atau beberapa materinya keluar, kemudian anak harus baca. Setelah itu akan ada soal-soal yang dijawab begitu Bapak Ibu. Cuman ini karena kita keterbatasan waktu, saya tidak bisa menjelaskannya satu persatu. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa explore lagi pelan-pelan sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian yang penting yang ingin saya cobakan itu adalah yang menarik di sini adalah custom chatbot nih Bapak Ibu. Kita bisa membuat robot diri kita sendiri atau cloningan diri kita nih Bapak Ibu. Nah, tinggal diklik di bagian custom chatbot. Kemudian di sini kita bisa ganti nih sesuai foto Bapak Ibu. Misalnya saya cari aja sini gambarnya, gambar guru ya Bapak Ibu. Nah, contoh saja Bapak Ibu misalnya nih udah kasih guru, kemudian bisa di sini kita buat nama. Misalnya saya buat Bu Ami, bahasanya tetap kita bahasa Indonesia. Kita kasih di sini. Saya adalah bot untuk guru bahasa Indonesia yang akan mengajarkan materi teks drama, misalnya. Nah, ini opsional Bapak Ibu, kita bisa memasukkan misalnya contoh PPT, contoh apapun, sehingga nanti ketika ada yang bertanya bisa mendapatkan referensi jawaban dari file-file yang kita masukkan. Tapi jika tidak juga tidak apa-apa Bapak Ibu, tinggal kita create saja chatbotnya, kita simpan. Nah, kita bisa bagikan ini ke anak-anaknya Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah ini anak-anak masih bisa belajar di luar jam pembelajaran Bapak Ibu. Tinggal kita klik saja, kita copy atau kita kasih ke anak-anak. Ini kalau masih mau mempelajari lebih dalam atau mau eh, memahami materi lebih dalam atau kita bisa juga mengkombinasikannya menjadikannya tugas atau apapun itu Bapak Ibu bisa kita beri saja ini ke anak. Nih saya coba kasih juga nih ke Bapak Ibu. Silakan di klik Bapak Ibu linknya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau coba di komentar Bapak Ibu. Nih saya coba nanti di tampilan anak seperti ini Bapak Ibu. Nah, anak akan bisa bertanya sama kita. Nih contoh misalnya nama anaknya Mufi gitu. Nah, kita start chat. Misalnya si Mufi ini udah malam nih, tapi dia masih belum paham tentang teks drama. Jadi di sini keluar nih Bu Ami, halo, ada yang bisa saya bantu hari ini? Jika Anda ingin belajar tentang teks drama, silakan beritahu saya. Jadi anak bisa klik nih, halo Ibu misalnya. Halo Bu Ami, saya belum terlalu ngerti tentang teks drama. Bisa Ibu jelaskan kembali? Misalnya nih Bapak Ibu anak kita nanya. Nah, otomatis Bu Ami atau robot Bu Ami yang udah kita buat tadi dia akan menyampaikan ulang sesuai dengan apa yang anak tanya Bapak Ibu. Misalnya anak mau nanya nih, karakter itu apa sih Bu? Karakter itu apa sih Bu? Misalnya, anak nanya. Karakter dalam teks drama adalah tokoh, jadi dia akan menjelaskan secara otomatis Bapak Ibu. Nah, jadi ini bisa sangat membantu siswa kita yang benar-benar mau mengeksplor lebih atau mau menanyakan apapun kepada kita bisa. Tapi kalau ibaratnya nanti anak-anak banyak yang aneh-aneh nih Bu, misalnya dia nanya, Bu, pinjam 100 dong gitu. Pinjam 100 dong, kan banyak nih anak-anak yang iseng gitu ya Bu, ketika kita memberikan, misalnya ada anak yang iseng. Apa sih yang akan botnya atau robot ini jawab?
Nah, di sini akan lihat, Bu Aminya akan jawab, maaf, tetapi saya tidak dapat memberikan pinjaman uang. Namun jika Anda memiliki pertanyaan lain tentang teks drama atau topik lainnya, saya senang hati akan membantu. Jadi dia akan mengarahkan tetap ke teks drama tadi, materi yang sudah kita set dari awal tadi, Bapak Ibu. Nah, jadi siswa kita mau itu malam hari kita udah tidur apapun itu masih bisa kita beri apa ya istilahnya robot kita berikan ke anak sehingga kapanpun anak mau bertanya kepada kita Bapak Ibu di luar kelas misalnya itu masih bisa dijawab dan ini bisa kita pantau Bapak Ibu tidak semerta-merta anak berbicara sama robot saja. Nah di sini ketika nanti udah ada yang menjawab atau udah ada yang menggunakan chatbot kita atau ada anak yang bertanya Bapak Ibu, maka akan otomatis dia tampil nih Bapak Ibu di sini. Nah, ini ada chat 6 chat session. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Nah, nih. Nih. Bapak Ibu bisa lihat yang ditanyakan contohnya misalnya Guru Sadam misalnya. Guru Sadam cuma nanya satu ya. Kita tengok yang movie tadi. Nah, chatan antara Bu Ami dan Mufi ini akan terekam. Apa saja yang Mufi sampaikan, nggak ada Bu katanya. Kita bisa lihat. Jadi kita dari sini pun kita bisa menilai anak-anak Bapak Ibu. Apakah anak-anak ini benar-benar mau belajar ataukah dia memang benar-benar ingin tahu, mencari, membaca atau tidak. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu beberapa menu-menu yang ada pada Cafe AI, di mana nanti kalau kita udah buat nih ada di semuanya Bapak Ibu, ada slide deck-nya, ada custom chatbot-nya, ada apa, sudah terdata apa yang sudah kita buat Bapak Ibu. Nah, mungkin segitu saja Bapak Ibu untuk materi pada sore hari ini, karena sebenarnya batas kita nih sampai jam 5, Bapak Ibu masih ada 5 menit lagi, tapi mungkin kita buka aja ya Guru Sadam untuk sesi tanya jawab, karena ini sudah kelima-limanya insya Allah sudah dicobakan, tapi kita nggak bisa explore lebih dalam karena keterbatasan waktu. Mungkin saya kembalikan dulu ke Guru Sadam, silakan Guru. Baik, luar biasa ya Guru Ami yang telah menyampaikan. Terima kasih atas ilmu barunya. Saya juga termotivasi nih Guru ya untuk menggunakan ini ya sebagai pembantu kita ya dalam mengajar di kelas, persiapannya sampai ke asesmennya ya. Semua sudah lengkap nih. Ya, ini menarik nih Bapak Ibu guru semuanya. Apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Lebih diperdalam lagi, silakan di kolom chat ataupun langsung angkat tangannya, boleh. Ada Bapak Ibu? Oke, oke. Baik, di sini mungkin sedikit saya menyimpulkan ya apa yang disampaikan oleh Guru Ami. Oke, ini ada pertanyaan dulu, Guru Ami. Izin bertanya untuk yang akun free berapa kali kita bisa pakai aplikasi ini ya? Mungkin langsung bisa dijawab saja, Guru Ami. Oke, baik. Terima kasih Bu Berlian atas pertanyaannya. Mungkin lupa tadi saya lihatkan ya Bu. Kita coba cek dulu Bu ya. Kita coba lihat di sini ketika kita awal tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Harganya untuk yang free kita bisa pakai berapa kali? Di sini ada nih Bapak Ibu di bagian pricing. Nah, ini untuk yang free saya terjemahkan dulu Bapak Ibu. Nah, untuk yang bebas, untuk yang free itu bisa seperti ini Bapak Ibu. Bangun cuman 5 chatbot, kemudian untuk 100 kredit bulanannya cuman sampai 100, kemudian hingga siswa yang bisa ikut kuisnya itu cuman 25, dan sepertinya buat PPT itu cuman bisa sekali atau 2 kali pembuatan Bapak Ibu untuk akun yang gratisnya. Nah, untuk akun yang berbayarnya Bapak Ibu,
ini dia ada, ini karena kita translatekan ya Bapak Ibu, dia sekitar $7 itu setiap bulan. Kemudian eh, ditagihnya setiap tahun. Kalau untuk yang premiumnya itu sekitar $14 Bapak Ibu. Nah, ada beberapa tips, bukan tips ya Bapak Ibu. Kalau saya yang biasanya menggunakan beberapa AI yang berbayar ini, biasanya saya mencari eh, akun-akun gratis tapi akun bersama yang ada beberapa orang yang jual begitu Bapak Ibu di Shopee. Tapi sudah saya lihat untuk yang @cafe ini karena mungkin baru dan belum begitu banyak yang guru tahu untuk menggunakan kecuali guru-guru di luar negeri sepertinya udah banyak. Cuman kalau yang di Indonesia mungkin belum banyak, jadi belum ada gitu akun-akun yang menjual akun pro-nya gitu. Biasanya di Shopee ada aja tuh Bapak Ibu kalau AI dijual akun pro-nya. Tapi ada juga beberapa pelatihan resmi at cafe-nya itu menyediakan beberapa kayak potongan harga seperti ada kemarin saya lihat itu dia 500 ribuan per tahun. Jadi memang ada yang mengadakan yang memberikan itu Bapak Ibu, memberikan harga-harga spesial ketika memang ada pelatihan resmi dari at cafe-nya. Jadi kalau menurut saya solusinya itu Bapak Ibu kita tetap bisa menggunakan, tetapi ya solusinya satu menggunakan email-email yang berbeda untuk bisa tetap menggunakannya, atau nanti kita cari akun pro-nya, atau memang kita beli Bapak Ibu, beli yang pro atau beli yang eh, premiumnya Bapak Ibu. Karena kalau udah premium itu dia tidak terbatas Bapak Ibu. Dan kalau memang Bapak Ibu misalnya merasa ini benar-benar bermanfaat, bisa saja beli langsung yang premiumnya. Begitu Bapak Ibu. Sekitar sejuta, kalau kita rupiahkan tuh kalau premium tuh 1.200.000 setahunnya gitu Bapak Ibu. Mungkin segitu saja Guru Sadam. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Guru Oni. Tadi koneksi saya agak jelek untuk YouTube quiz. Apakah pertanyaan yang tadi digenerate itu langsung digenerate oleh AI atau guru yang membuat soalnya gitu? Dari Guru Lili. Silakan Guru. Ya, Guru Lili, terima kasih pertanyaannya Guru. Untuk yang soal dari YouTube tadi itu otomatis AI yang generate berdasarkan video yang kita ambil Guru. Jadi kalau video yang kita sumber video yang kita ambil tadi video A, maka pertanyaan-pertanyaannya itu eh, akan dibuat berdasarkan video A pula. Jadi dia akan nyambung gitu guru. Kalau kalau siswa tidak menonton videonya terlebih dahulu, maka siswa tidak akan bisa menjawab itu pertanyaannya. Jadi kalau misalnya mungkin guru Lili ada buat video-video pembelajaran pribadi, itu lebih baik lagi kita tidak menggunakan video orang, tapi kita menggunakan video kita sendiri kalau ada begitu. Kalau nggak ada, kita juga bisa memanfaatkan video-video yang sudah ada di sosial media untuk menjadi bahan soal kita untuk diberikan kepada murid. Jadi itu udah otomatis semuanya Guru Lili, otomatis. Tapi kalau kita mau menambahkan atau kita mau mengurangi, kita mengganti optionnya itu tetap bisa kita edit. Kita bisa edit manual langsung dari aplikasinya tadi Guru Lili. Mungkin itu saja Guru Sadam. Baik, ini ada lagi Guru. Tadi saya coba cafe untuk lesson plan di PAUD, ternyata lengkap sekali. Ya, saya cukup bingung apa yang harus ditambahkan, apa karena terlalu spesifik definisinya ya. Silakan Guru. Iya, iya Bunda Ami. Jadi kalau yang sebenarnya lebih bagus, lebih lebih banyak yang kita masukkan, lebih lebih detail yang dia keluarkan guru. Jadi tergantung kita guru. Karena kalau mungkin tadi guru mencobakan yang keluarnya banyak, berarti memang definisi yang guru yang Bunda Ami berikan tadi itu spesifik. Jadi lebih banyak pula yang bisa kita dapatkan gitu. Lebih baik kalau kita sekalian lah misalnya mungkin minta waktunya kita tinggal minta sama sih kalau mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan ChatGPT. Jadi kalau kita lebih lengkap promptnya atau kalimatnya, maka yang dikeluarkan juga lebih bagus begitu. Jadi tinggal kita coba-coba saja, tinggal kita explore sendiri Bapak Ibu. Jadi kita akan menemukan mana kira-kira yang cocok, mana kira-kira yang kurang cocok. Nah, yang kurang cocok itu nanti bisa kita kita filter Bapak Ibu. Kita mau menggunakan ini enggak? Misalnya
kita menggunakan dengan prompt yang A, kemudian keluar tujuan pembelajarannya ada 5, tapi kita hanya mau kira-kira yang bisa dilakukan untuk tingkat anak kita atau di lingkungan kita atau bahan-bahan yang ada di lingkungan belajar kita itu cuman mungkin tujuan pembelajaran 1, 2, 3. Nah, tujuan pembelajaran yang 3, 4 itu bisa saja kita hapuskan begitu Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan prompt yang kita berikan begitu. Jadi sebenarnya kalau lebih lengkap memang lebih bagus. Begitu Bunda Ami. Mungkin saya kembalikan lagi ke Guru Sadam. Baik, ya. Oke, Bapak Ibu Guru, masih ada 2 pertanyaan lagi kalau memang ada. Kita masih menerima 2 pertanyaan. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, sepertinya cukup ya, Surami. Ya, cukup. Oke, baik. Eh, Luar biasa ya materi pada sore hari ini. eh, Memotivasi kita ya bahwasanya masih banyak cara-cara ya yang dapat kita lakukan apabila kita niat ya untuk mempersiapkan media pembelajaran, untuk mempersiapkan apa-apa saja pembahasan yang akan kita ajarkan ya, mulai dari planning tadi ya yang dilakukan di Cafe AI ini, presentasi ya, teaching material ya, dan juga asesmen yang mungkin kita masih bingung ya, masih bingung apa asesmen yang cocok ya, itu masih bisa didiskusikan ya di EdCafe ini. Ya, mudah-mudahan jika kita menggunakan EdCafe ini, ya, kita bisa dapat terbantu dan kita juga mempunyai ide yang lebih banyak lagi ya bagaimana kita merencanakan, kita membuat media pembelajaran, sampai kepada asesmen-asesmen yang akan kita berikan kepada uh, siswa kita. Ya, mungkin demikian webinar kita pada sore hari ini. Ya, terima kasih kepada Guru Ani sebagai pemateri pada sore hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mengikuti kegiatan ini dengan sangat baik ya, dengan antusiasnya. Semoga Bapak Ibu mendapatkan eh, sedikit ya pencerahan atau sedikit inspirasi ya yang berkenaan dengan materi yang disampaikan oleh Guru Ami tadi. Ya, Bapak Ibu silakan diisi link Ya, diisi link itu mengingatin link link. presentasi ya untuk mendapatkan sertifikat ya Bapak Ibu. Silakan diisi di dalam kolom chat ya. Oke. Insya Allah paling lambat besok pagi sudah kita kirimkan sertifikat webinarnya ya Guru Sadam. Ya, baik ya. Insya Allah besok insya Allah kita akan kirimkan sertifikat sertanya kepada Bapak Ibu ya. Silakan diisi sekarang. Oke, ada lagi Guru Ami yang disampaikan? Sembari mengisi link, mungkin boleh kita dokumentasi dulu Guru Sadam. Kalau ada Bapak Ibu yang bisa Oh ya, kamera, mungkin bisa kita ambil gambarnya dulu Guru Sadam. kita foto dulu ya, kita ambil gambar dulu. Silakan Bapak Ibu yang bisa dihidupkan kameranya. Sedang Guru Ami mungkin langsung diambil. Boleh Guru Sadam yang ambil atau saya? Ya, silakan Guru Ami. Oke. Baik Bapak Ibu, kita screenshot ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, satu slide lagi. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya sebagai pemateri mohon maaf ya Bapak Ibu apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan. Kami juga dari Komet Riau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada webinar kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Guru Sadam. Oke. Baik, selesai sudah acara kita pada sore hari ini. Ya, sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada peserta yang telah hadir, menyempatkan untuk mengikuti kegiatan ini. Saya sebagai eh, moderator, mohon maaf jika ada kesalahan, dan juga Komet Riau ya sebagai penyelenggara, mohon maaf jika ada terdapat kesalahan pada webinar kali ini. Demikian, Bapak Ibu. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.